Alhamdulillah, berjumpa kembali di Cermat Channel. Semoga sahabat inspiratifku baik bahagia selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Sebelum saya berbagi cerita, ayo channelnya di subscribe, like, dan komen. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein akan menyajikan kisah tentang engkau berpendidikan tapi mengapa masih menyembah makhluk yang tidak membawa dan mendatangkan manfaat sedikitpun kepadamu. Ayo langsung saja kita ikuti perjalanan kajiannya berikut ini. Di zaman ketika teknologi telah menembus langit ketujuh, ketika manusia bercakap-cakap tanpa batas ruang dan waktu melalui layar mungil di genggaman, dan ketika ilmu pengetahuan berkembang lebih cepat dari kilat yang membelah langit, ironisnya, sebagian besar manusia masih terjerat oleh kegelapan. Kegelapan yang bukan karena tiadanya cahaya, tetapi karena mata yang enggan terbuka. Kegelapan yang bukan karena ilmu tak tersebar, melainkan karena hati telah beku, membatu oleh warisan-warisan keyakinan yang tak pernah ditimbang dengan akal sehat. Di sebuah kota besar yang gemerlap dengan cahaya teknologi dan bangga dengan gelar akademik yang bertabur seperti bintang di malam hari, hidup seorang pria muda bernama Rehan. Ia adalah lulusan universitas ternama, pakar dalam bidang teknologi kecerdasan buatan, seorang yang jika berbicara tentang logika dan matematika, tak satu pun yang berani membantahnya. Namun ada yang menggugah jiwanya dalam beberapa tahun terakhir. Ia melihat dunia yang sangat pintar, tapi juga sangat bodoh. Manusia yang bisa menciptakan robot dengan suara manusia, namun tetap menyembah patung yang tak bisa bersuara. Manusia yang mampu membaca DNA kehidupan, namun buta membaca tanda-tanda Tuhan dalam ciptaannya. Manusia yang bisa menjelajah Mars, namun tak bisa menjawab satu pertanyaan sederhana. Mengapa engkau menyembah anak manusia sebagai Tuhan? Di pagi yang tenang, Rehan menulis dalam jurnal digital pribadinya. Aku tak mengerti, bagaimana mungkin di abad ke-21 ini, masih ada yang percaya bahwa Tuhan dilahirkan, diberi makan, disalib, dan kemudian dikuburkan? Lalu siapa yang mengatur alam semesta saat Tuhan mereka di atas kayu salib? Apakah alam semesta berhenti berputar selama 3 hari? Pertanyaan itu ia ajukan, bukan dengan kebencian, tapi dengan kegelisahan yang mendalam. Bukan untuk merendahkan, tapi untuk menggugah. Karena ia tahu, banyak dari manusia yang menyembah Yesus hari ini tidak benar-benar paham siapa Yesus itu. Bukankah Yesus sendiri sujud dan berdoa kepada Tuhan? Siapa yang Yesus sembah kalau dia sendiri adalah Tuhan? Di sebuah pusat diskusi terbuka, Rehan berani angkat suara di hadapan para akademisi lintas agama. Ilmu pengetahuan telah mengantarkan manusia ke tepian langit, katanya lantang. Namun mengapa banyak dari kita yang masih menyembah makhluk, bukan Sang Pencipta? Karena iman, jawab seorang pendeta tua. Iman, ulang Rehan, adalah cahaya, bukan kacamata hitam. Ia harus membuat kita melihat lebih jelas, bukan malah menutup mata terhadap kebenaran. Beberapa hadirin mulai gelisah, tapi Rehan melanjutkan dengan tenang, penuh keyakinan. Kitab yang terakhir, Al-Quran, telah menantang siapapun untuk membuat satu ayat semisalnya. Bukan kitab ribuan halaman, satu ayat saja. Tapi tak ada yang mampu. Dan dalam kitab itu, dengan tegas Allah berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih, anak Maryam. Quran Surat Al-Ma'idah, 72. Ia menghela napas, memandangi wajah-wajah yang mulai berubah. Ada yang marah, ada yang bingung, tapi ada juga yang diam dalam perenungan. Kita hidup di dunia yang penuh informasi, ucapnya pelan namun menusuk. Tapi informasi tak menjamin kita sampai pada kebenaran. Yang bisa membawa kita pada kebenaran hanyalah kejujuran hati dan keberanian akal. Dan hari itu, di tengah kota modern yang menjunjung tinggi nalar, seorang pemuda muslim menyalakan percikan cahaya di benak mereka yang selama ini menyembah ciptaan, bukan Sang Pencipta. Apakah Rehan akan menemukan lebih banyak yang tercerahkan? Atau justru perlawanan keras dari dogma yang sudah mengakar? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Rehan tak menyangka, video rekaman diskusi terbuka yang ia hadiri viral di media sosial. Kalimat-kalimatnya yang tajam, logis, dan menggugah, tersebar cepat di berbagai platform. Banyak yang memujinya, tapi tak sedikit pula yang mencaci. Ada yang menganggapnya pembawa cahaya, namun lebih banyak lagi yang menyebutnya penghujat agama. Namun ia tetap tenang. Ia tahu, kebenaran tak selalu datang dengan sambutan karpet merah. Kadang, ia harus melangkah di atas bara. Sore itu,
Rehan duduk di sebuah kafe terbuka, ditemani secangkir kopi hitam dan buku tafsir Al-Quran. Seorang pria parubaya menghampirinya. Ia mengenakan kalung salib dan wajahnya memancarkan ketegangan. "Kau yang berbicara tentang Yesus di forum itu?" tanyanya dengan nada datar. Rehan menutup bukunya, mengangguk pelan. "Saya hanya menyampaikan pertanyaan yang seharusnya sudah ditanyakan sejak lama." Pria itu duduk. Namanya Adrianus. Ia seorang dosen teologi di sebuah seminari terkenal. "Aku menghormati pencarianmu," katanya, "tapi apa yang kau lakukan itu berbahaya. Banyak orang tidak siap mendengar bahwa yang mereka sembah mungkin bukanlah Tuhan yang sebenarnya." Rehan menatapnya tajam namun tenang. "Itulah masalahnya, Pak Adrianus. Orang lebih memilih dogma daripada logika. Mereka lebih percaya tradisi daripada wahyu terakhir dari Sang Pencipta." Adrianus terdiam. Rehan melanjutkan, "Yesus tak pernah berkata, 'Sembahlah aku.' Tapi Al-Quran dengan jelas menyebutkan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Mengapa manusia lebih percaya perkataan pemuka agama yang lahir 300 tahun setelah Yesus, daripada nabi yang diutus langsung oleh Allah dan disertai kitab yang tak berubah satu huruf pun hingga hari ini?" "Iman bukan soal logika semata," balas Adrianus perlahan. "Ia adalah kepercayaan. Dan kepercayaan tanpa kebenaran," sahut Rehan, "adalah bentuk tertinggi dari penyesatan." Percakapan itu berlangsung lama. Adrianus tak membantah banyak, tapi matanya berubah. Dari menolak, menjadi bertanya-tanya. Di benaknya, benih kegelisahan mulai tumbuh. Setelah pertemuan itu, Rehan mulai menerima lebih banyak undangan diskusi. Ia tidak datang sebagai provokator, tapi sebagai penantang kesadaran. Ia tahu, selama ini banyak manusia menyembah Yesus karena cinta, tapi cinta tanpa ilmu bisa menjerumuskan. Ia berkata dalam salah satu videonya, "Yesus adalah utusan, bukan Tuhan." Ia berkata, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel." Tapi agama yang mengaku pengikutnya kini tersebar ke seluruh dunia, menganggap semua manusia harus menyembahnya. Itu bukan ajaran Yesus. Itu hasil konsili, hasil politik, hasil kompromi manusia. Sedangkan Islam, ia datang sebagai agama fitrah, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah. Tak ada perantara, tak ada anak Tuhan, tak ada dewa-dewa. Hanya satu, Tuhan yang Maha Esa. Malam itu, Rehan kembali menulis di jurnalnya. "Kita telah membangun dunia dengan teknologi canggih, tapi masih menyembah makhluk sebagai Tuhan. Kita mengaku modern, tapi bertekuk lutut pada doktrin kuno yang tak pernah diuji akal. Mungkin dunia belum sepenuhnya bebas, bukan karena penjajahan fisik, tapi karena tirani dogma." Dan esoknya, ia menerima pesan tak terduga. Adrianus ingin bertemu lagi. Kali ini, bukan untuk berdebat, tapi untuk bertanya lebih dalam tentang Islam. Apakah Adrianus akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari? Ataukah ia akan kembali terjerat oleh bayang-bayang masa lalu? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hujan turun perlahan saat Rehan duduk di pojok sebuah perpustakaan kampus Islam internasional. Aroma buku tua dan kopi menyatu dalam keheningan. Di hadapannya, duduk Adrianus. Kali ini tanpa kalung salib di leher. Matanya tampak sayu, namun dalam. Ada sesuatu yang runtuh diam-diam di dalam dirinya, dan Rehan bisa merasakannya. "Aku sudah mengajar teologi selama 25 tahun, kata Adrianus membuka percakapan. "Tapi baru beberapa minggu terakhir ini aku benar-benar membaca Injil, dengan mata yang berbeda." Rehan tak menyela. "Aku menemukan bahwa Yesus tak pernah mengatakan, 'Akulah Tuhan.' Tapi itu yang kami ajarkan. Aku membaca kembali bagaimana ia berdoa di Taman Getsemani, bagaimana ia mengatakan bahwa dirinya tak tahu kapan hari kiamat akan tiba, hanya Bapa yang tahu. Bagaimana bisa Tuhan tidak tahu?" Hening sejenak. Rehan bertanya pelan, "Lalu apa yang membuatmu ragu selama ini?" Adrianus menatap langit-langit, seakan mencari jawaban di antara balok-balok kayu yang tua. "Takut," jawabnya akhirnya. "Takut kehilangan identitas. Takut kehilangan komunitas. Takut menjadi pengkhianat." Rehan mengangguk pelan. Itulah tirani sejati dari dogma. Ia menciptakan penjara tak terlihat, yang mengikat bukan dengan rantai, tapi dengan rasa bersalah. Adrianus menunduk, suaranya mulai goyah. "Tapi semakin aku membaca Al-Quran,
semakin aku merasa damai. Tidak ada kontradiksi. Tidak ada paradoks. Tuhan yang Esa, Maha Pengasih, Maha Mengetahui, Maha Suci dari kelemahan manusia. Ia tak tidur. Ia tak lahir. Ia tak disalib. Ia mengeluarkan secari kertas dari saku jasnya. Di situ tertulis, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas, 1:4. Satu surah pendek, kata Adrianus, tapi menampar semua ajaran yang kupelajari selama puluhan tahun. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Rehan menatapnya lembut. Allah menurunkan cahaya itu ke hati siapa yang Dia kehendaki. Kau bukan tersesat, Adrianus. Kau sedang pulang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Adrianus memutuskan untuk cuti mengajar. Ia pergi ke sebuah daerah tenang, menjauh dari keramaian, membawa Al-Quran dan buku-buku tafsir. Dunia teologinya yang dulu kokoh, kini retak perlahan. Tapi dari retakan itulah cahaya mulai masuk. Sementara itu, Rehan menghadapi serangan bertubi-tubi dari berbagai kalangan. Ia dituduh menyebarkan intoleransi, memprovokasi, bahkan melecehkan iman orang lain. Tapi ia tetap melangkah. Karena ia tahu, kebenaran seringkali datang dalam bentuk yang tidak nyaman. Di salah satu videonya yang paling banyak ditonton, Rehan berkata, "Aku tidak membenci Yesus. Aku mencintainya. Tapi bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai Nabi yang mulia. Aku tidak mencaci agama lain. Aku hanya mengajak kalian untuk berpikir. Jika Tuhan kalian bisa mati, maka siapa yang menghidupkan kalian? Jika Tuhan kalian butuh makan dan tidur, maka siapa yang menjaga alam semesta saat ia lelap?" Dan ribuan komentar membanjiri video itu. Di antaranya, satu yang sangat mengejutkan. "Saya Adrianus. Dan saya bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Apakah Adrianus akan mampu berdiri di tengah badai penolakan dari lingkungannya? Akankah cahaya yang telah masuk ke hatinya tetap menyala, atau padam oleh tekanan dari masa lalunya? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Kabar keislaman Adrianus menyebar dengan cepat. Dunia maya geger. Para koleganya di seminari menanggapinya dengan syok dan marah. Ada yang menyebutnya sesat. Ada yang menganggapnya gila. Bahkan ada yang menuduh Rehan sebagai otak di balik pengkhianatan besar terhadap iman Kristen. Namun Adrianus telah tenang. Ia tak lagi gelisah seperti sebelumnya. Dalam diam, jiwanya justru menemukan kedamaian yang selama ini ia cari dalam puluhan tahun mempelajari teologi. Di hari Jumat yang cerah, Adrianus duduk di syaf paling belakang Masjid Raya. Ia mengenakan gamis putih sederhana, peci kecil di kepala, dan wajahnya memancarkan keikhlasan. Ketika imam mengangkat tangannya dan bertakbir, Adrianus ikut mengangkat tangan, dan air matanya mengalir. Ia merasa, ini rumahku. Selepas salat, seseorang menemuinya. Seorang mantan mahasiswanya, Clara, yang kini menjadi pendeta muda. Ia mengenal Adrianus sebagai tokoh yang paling keras membela konsep Trinitas. Tapi hari itu, ia melihat gurunya dalam pakaian seorang Muslim. "Pak Adrianus, mengapa?" tanya Clara, hampir tak percaya. Adrianus tersenyum. "Karena aku akhirnya memisahkan antara cinta dan kebenaran." "Maksudnya?" "Aku mencintai Yesus," katanya lembut. "Tapi kebenaran menuntunku pada Tuhan yang disembah oleh Yesus." Clara menggeleng. "Tapi ini akan menghancurkan semua yang sudah Bapak bangun. Nama, reputasi, kehormatan, semua." Adrianus menjawab dengan suara tenang, tapi tegas, "Apa arti semua itu jika hatiku tahu aku sedang berdiri di atas kebohongan?" Rehan, yang mendengar percakapan dari jauh, hanya bisa menunduk dan bersyukur dalam hati. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Cahaya yang turun dari langit tidak bisa berhenti pada satu jiwa. Ia harus terus menyala dan menyinari kegelapan. Malam harinya, Rehan mengunggah video baru ke kanal YouTube-nya. Judulnya sederhana, "Agama yang Menuntut Bukti, Mengapa Aku Muslim." Dalam video itu, ia menyampaikan pesan yang menyentuh jutaan penonton. Islam tidak meminta kalian untuk percaya tanpa berpikir. Islam justru menantang, jika kalian ragu, bawalah satu surah semisal Al-Quran. Jika kalian menyembah Yesus sebagai Tuhan, maka tanyakan,
siapa yang Yesus sembah? Jika kalian percaya Tuhan mati di kayu salib, maka tanyakan, siapa yang hidup dan menjaga langit dan bumi saat itu? Jangan biarkan ketakutan akan kehilangan dunia menutup jalan kalian menuju kebenaran abadi. Jangan takut keluar dari tradisi, jika tradisi itu membawa kalian jauh dari Sang Pencipta. Karena pada akhirnya, hanya satu yang menyelamatkan kita di akhirat. Bukan gelar, bukan status, bukan popularitas, tapi kebenaran yang kita imani dan perjuangkan. Komentar mengalir. Beberapa mencaci, tapi lebih banyak yang diam, dan mulai berpikir. Dan di suatu tempat, dalam keheningan malam, Clara membuka Al-Quran terjemahan yang diam-diam ia beli 2 minggu lalu. Ia mulai membaca dari surah Al-Fatihah. Dan dadanya mulai bergetar. Akankah Clara mengikuti jejak Adrianus? Ataukah ia akan berjuang mempertahankan imannya yang lama? Sementara itu, tekanan terhadap Rehan kian membesar dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh dakwahnya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Clara tak bisa tidur malam itu. Kata-kata Adrianus bergema di kepalanya, seperti gema dari jurang yang dalam, aku mencintai Yesus, tapi kebenaran menuntunku pada Tuhan yang disembah oleh Yesus. Ia memandang Al-Quran di atas meja. Buku yang sebelumnya hanya ia pandang dengan curiga, kini terasa seperti memanggil. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara membaca dengan hati yang jujur, tanpa rasa ingin menyerang, tanpa niat membantah. Ia hanya ingin mengerti. Surah demi surah ia baca. Ia menemukan kisah Maryam. Tentang Isa Al-Masih yang lahir dari rahim suci tanpa ayah. Tentang bagaimana ia hanya berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Air matanya menetes. Seluruh hidupnya ia percaya Isa adalah Tuhan. Tapi dalam Al-Quran, ia justru menemukan bahwa Isa mengajarkan tauhid. Bahwa Isa adalah utusan, bukan Tuhan. Keesokan harinya, Clara menghubungi Adrianus. Mereka bertemu di sebuah taman sunyi. Clara tampak lelah, namun ada cahaya kecil di matanya yang mulai menyala. Aku baca tentang Isa dalam Al-Quran, katanya. Rasanya seperti, aku baru mengenalnya untuk pertama kali. Adrianus hanya tersenyum. Kebenaran seringkali begitu, Clara. Ia tidak berteriak. Ia berbisik. Dan hanya hati yang bersih yang bisa mendengarnya. Clara memejamkan mata. Tapi aku takut. Dulu aku juga, jawab Adrianus. Tapi ketakutan kita hanyalah bisikan dari sistem yang dibangun di atas kebohongan. Mereka tak ingin kita berpikir. Mereka hanya ingin kita percaya, walau logika menolak. Beberapa hari kemudian, Clara menghilang dari media sosial. Ia mematikan ponselnya. Mengambil cuti dari gereja. Ia butuh ruang. Butuh waktu. Bukan untuk lari, tapi untuk mengenal Tuhannya yang sebenarnya. Sementara itu, Rehan semakin disorot. Ia dipanggil ke lembaga-lembaga antariman. Diancam, dibungkam, difitnah. Tapi ia tetap maju. Dalam salah satu forum, seorang pendeta muda berdiri dan menantangnya. Apa yang kau inginkan, Rehan? Mengislamkan semua orang? Menyebarkan kebencian? Rehan menjawab dengan lantang. Aku tidak membenci. Tapi aku mencintai manusia terlalu dalam untuk membiarkan mereka terus menyembah ciptaan, bukan pencipta. Aku hanya ingin kalian membaca Al-Quran. Satu kali saja. Dengan hati yang terbuka. Karena jika kalian jujur, maka cahaya itu akan masuk. Dan jika itu terjadi, kalian tak akan pernah bisa kembali menjadi sama. Hari demi hari berlalu. Dakwah Rehan meluas. Tak dengan paksaan. Tak dengan kekerasan. Hanya dengan ilmu dan logika. Dan satu demi satu, manusia mulai terbangun. Dan di suatu malam sunyi, di sebuah musola kecil, Clara mengucap kalimat syahadat. Tanpa keramaian. Tanpa sorotan kamera. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ia menangis. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena ia tahu, akhirnya, ia telah pulang. Mampukah Clara menjaga imannya di tengah badai pengucilan dari keluarganya? Bagaimana perjalanan Rehan saat gerakan dakwahnya mulai dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan besar? Kabar keislaman Clara tersebar seperti api di musim kering. Komunitas gereja yang dulu memujanya kini membalikan punggung. Sahabat-sahabatnya menghilang. Bahkan ibunya sendiri menangis berhari-hari, menyebutnya anak yang hilang.
Namun Clara tetap teguh. Ia telah menemukan kebenaran, dan ia rela kehilangan dunia demi menjaga cahaya itu tetap hidup dalam hatinya. Adrianus menjadi tempatnya berlabuh. Mereka sering bertemu untuk berdiskusi, menghafal surat-surat pendek, dan salat berjamaah. Di masjid kecil, dua mantan pemuka agama itu kini menjadi penuntut ilmu. Tak ada lagi ego, tak ada lagi gelar. Hanya jiwa-jiwa yang rindu kepada Allah. Sementara itu, Rehan mulai mengalami tekanan lebih serius. Beberapa ceramahnya dihapus dari platform. Undangan diskusi dibatalkan. Bahkan akun media sosialnya diblokir berkali-kali. Tapi ia tidak berhenti. Justru tekanan itu memperkuat langkahnya. Suatu hari, Rehan menerima surat panggilan dari Lembaga Antariman Nasional. Dalam ruangan yang mewah dan dijaga ketat, ia duduk berhadapan dengan tokoh-tokoh agama besar, pendeta, rabbi, dan juga politisi. Seorang tokoh berkata tajam, "Tuan Rehan, Anda mengganggu harmoni antar umat beragama. Anda menyebarkan ketegangan." Rehan tersenyum tipis. Kalau kebenaran dianggap mengganggu, maka mungkin selama ini yang kalian sebut harmoni hanyalah topeng dari kebohongan yang nyaman. Kau memprovokasi umat lain untuk keluar dari agamanya. Aku tidak memaksa siapapun, sahut Rehan tenang. Aku hanya mempersilakan mereka menggunakan akal. Karena Islam datang bukan untuk menghapus agama lain dengan pedang, tapi membebaskan jiwa manusia dari perbudakan kepada sesama makhluk. Termasuk Yesus. Termasuk Yesus. Ia bukan Tuhan. Ia Nabi. Dan siapapun yang menyembahnya telah berpaling dari ajaran sejatinya. Mereka tak bisa membantah. Karena yang Rehan katakan adalah logika dan wahyu, bukan kebencian. Clara kini telah berhijab. Ia mengajar anak-anak di sebuah madrasah kecil. Setiap kali ia membaca surah Al-Fatihah, ia menangis, karena ia tahu, inilah kalimat yang sesungguhnya menuntunnya keluar dari kegelapan. Adrianus memutuskan untuk pindah ke negara mayoritas Muslim. Ia mulai menulis buku berjudul, Tuhan yang Tak Pernah Mati, Perjalanan Seorang Teolog Menuju Tauhid. Dan Rehan, ia tetap di medan dakwah. Menulis, berbicara, dan menyulut kesadaran di hati siapapun yang bersedia mendengar. Dari pengkajian pengkisahan ini, maka ada beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik, yang diantaranya. Yang pertama, 1. Akal adalah nikmat terbesar manusia. Tuhan memberi manusia kemampuan berpikir bukan untuk dibekukan oleh dogma, tetapi untuk menuntun mereka kepada kebenaran yang hakiki. Berikutnya sobatku, cinta kepada Nabi tidak berarti menyembahnya. Yesus adalah Nabi mulia, tapi menjadikannya Tuhan justru mengkhianati ajarannya sendiri. Yang selanjutnya, kebenaran tidak selalu nyaman. Ia seringkali menghancurkan identitas lama, relasi sosial, bahkan penghidupan. Tapi ia menyelamatkan jiwa. Yang berikutnya, Islam datang sebagai cahaya di zaman modern. Bukan hanya untuk membimbing spiritual, tetapi juga menantang manusia untuk berpikir kritis dan jujur terhadap apa yang mereka yakini. Yang selanjutnya, jangan takut berbeda, jika yang kau yakini adalah benar. Clara dan Adrianus kehilangan banyak hal di dunia, tapi mereka mendapatkan ketenangan yang tak tergantikan, iman kepada Allah yang Esa. Dan yang terakhir, dakwah bukan tentang memenangkan debat, tapi tentang mengetuk pintu hati, dan menyalakan cahaya dari dalam jiwa manusia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita, dan menginspiratif di dalam menapaki jalan kebenaran yang sesungguhnya, dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Atas subscribe channelnya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video kisah inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.